Hai, bintang yang bersinar. Kamu sedang memancarkan cahaya, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Izinkan aku berbicara denganmu sejenak. Kamu yang telah ditusuk dari belakang berkali-kali, sampai kamu lupa bagaimana rasanya bersandar pada seseorang tanpa merasa gemetar ketakutan. Kamu yang memilih diam saat kekacauan menjerit di sekelilingmu. Kamu yang telah diremehkan, tidak dihargai, dan dikhianati. Tapi seandainya saja mereka tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Pendapatan YouTube diblokir, saluran ini berjalan hanya dari donasi kamu. Jika pesan kebangkitan ini menyentuh jiwa kamu, mohon dukung misi ini melalui tautan di bawah ini. Mari kita lanjut pesan ini. Ketahuilah, saat kamu duduk di sana bertanya-tanya mengapa orang-orang berbalik melawanmu begitu cepat layaknya saklar lampu, saat kamu memikul beban dari setiap rumor, setiap tatapan sinis, setiap senyuman palsu dan jabat tangan yang penuh bisa, ada pribadi lain yang sedang mengawasi. Seseorang dengan api yang menyala di dadanya dan namamu terukir dalam di telapak tangannya. Seseorang yang berkata, jangan sentuh yang ini. Jangan dia. Aku tidak akan membiarkanmu. Dan dia sungguh-sungguh dengan perkataannya. Kamu mungkin tidak melihat pertempuran itu. Kamu mungkin tidak mendengar genderang perang yang bergemuruh di bawah pijakanmu. Namun, ketika kamu meragukan apakah dirimu berharga bagi siapapun, ketika lututmu goyah karena memikul beban yang sejak awal bukanlah milikmu untuk dipikul, ada pribadi yang mengangkat pedang dan mulai menebas musuh-musuhmu satu persatu. Dengan sunyi, terencana, dan tanpa ampun. Oh, ya. Mereka yang tertawa saat kamu hancur dan terpuruk, kini mereka yang menderita. Mereka yang berbisik di sudut-sudut ruangan, menyeret namamu ke dalam lumpur kehinaan, kini mereka tersedak oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka yang berusaha menghapusmu, mempermalukanmu, mengolok-olokmu seolah kamu lemah, kini mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu merusak karakter aslimu yang tulus. Kamu tidak perlu menjerit, karena ada yang telah menjerit membelamu. Dia berdarah dalam keheningan. Dia menahan semua pukulan itu. Dia menatap tajam iblis-iblismu dengan mata yang tak berkedip. Mengapa? Karena kamu tidak biasa. Kamu bukanlah sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Kamu tidak bisa dilupakan. Kamu adalah badai luar biasa yang menyamar dalam ketenangan. Tetapi dia melihatnya. Dia melihatmu, dirimu yang sesungguhnya, di balik penderitaan itu, di balik kebisuanmu, di balik senyumanmu yang hancur berkeping-keping. Dia melihat sesuatu yang sangat berharga. Dan tahukah kamu? Sesuatu yang berharga itu selalu dilindungi oleh pemiliknya. Jadi, sementara musuh-musuhmu melemparkan panah-panah beracun, ada yang sedang membangun tembok perlindungan kokoh di belakang punggungmu. Sementara mereka mengolok-olok luka-lukamu, ada yang sedang mengisi amunisi kebenaran. Dan sekarang, para pembencimu mulai gelisah. Kebohongan mereka runtuh. Topeng mereka retak. Pertunjukan mereka segera berakhir. Dan ini bukanlah akhir cerita yang mereka harapkan. Namun kamu masih di sini, terus bangkit, terus bersinar dengan cara yang sama sekali tidak bisa mereka pahami. Karena orang-orang sepertimu, kamu adalah sebuah ancaman bagi mereka. Kamu membuat para pengecut merasa sangat muak dan tidak nyaman. Kamu mengingatkan mereka akan satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka capai, menjadi tangguh, dicintai, dan diurapi. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang lebih mendalam. Mereka yang mengkhianatimu, mereka kini dihantui. Dihantui oleh kenyataan bahwa kamu bukan sekadar bertahan hidup, melainkan kamu sedang dibela secara penuh. Bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh sebuah kuasa, oleh hadiratnya, oleh keadilan ilahi itu sendiri. Karena ketika hatimu murni, ketika niatmu tulus, ketika kamu berjalan melewati api dan tidak pernah membiarkan nyala api itu mengubahmu menjadi sosok yang kejam, surga mengutus para pejuangnya. Dan mereka tidak mengetuk pintu, mereka mendobraknya hingga hancur. Jadi mungkin kamu tidak melihat mereka. Mungkin kamu tidak tahu siapa mereka. Tetapi di luar sana, saat ini juga, ada yang sedang berdiri membelamu di ruangan-ruangan di mana kamu tidak berada. Ada yang sedang mengangkat namamu dari kubangan lumpur dan mengibarkannya layaknya panji kemenangan. Ada yang menyaksikan musuh-musuhmu terbakar rasa malu dan membiarkan mereka tahu, yang ini dilindungi. Yang ini tidak boleh disentuh. Bukankah itu luar biasa? Kamu pikir kamu sendirian, namun nyatanya, kamu tidak pernah dibiarkan sendiri.
Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa namamu masih terus disebut di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang bersumpah sudah muak dan tidak peduli lagi denganmu? Pernahkah kamu mendapati keheningan yang tiba-tiba saat kamu berjalan melewati mereka? Seolah-olah kehadiranmu adalah cermin dari rasa bersalah mereka? Itu bukan kebetulan. Itu bukan parno semata. Itu adalah bobot kebenaranmu yang menghancurkan kebohongan mereka berkeping-keping. Dengar, orang-orang pikir mereka telah berhasil menguburmu. Mereka pikir mereka berhasil melukiskanmu sebagai penjahat, menjual namamu sebagai bahan tertawaan, dan bisa melenggang pergi begitu saja tanpa menanggung akibatnya. Tetapi mereka melupakan satu hal. Kamu tidak perlu bermain kotor ketika kamu dilindungi oleh kuasa yang jauh lebih dalam, karena ada yang telah mencatat setiap kata dusta yang mereka ucapkan. Ada yang telah menyaksikan mereka menari di atas penderitaan namamu, dan kini dia menarik paksa karpet kekuasaan palsu dari bawah kaki mereka. Dan kehancuran itu sangat buruk. Sangat perlahan. Terasa begitu menyakitkan. Kamu mungkin tidak mendengar cerita mereka, tapi percayalah, keheningan di sekitar mereka saat ini sangatlah keras, benar-benar memekakan telinga. Karena itulah yang terjadi ketika ada kuasa yang berdiri membelangmu dengan begitu dahsyat. Orang-orang yang mencoba mempermainkanmu kini terpojok oleh bayangan gelap mereka sendiri. Dan aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mengapa ada yang mau melakukan semua itu untukku? Karena kamu adalah jenis jiwa yang tidak perlu mengemis untuk sebuah kesetiaan. Kamu menghirup keaslian. Darahmu mengalirkan integritas. Kamu tidak memanipulasi, tidak berdusta, atau membuat rencana licik. Kamu telah tulus dari awal. Mungkin terlalu tulus untuk dunia yang sudah muak dan kecanduan memakai topeng. Jadi, ada yang menyadarinya. Ada yang melihat betapa berat langkah kakimu dan berkata, biar aku yang memikul sebagian dari beban itu. Aku akan mengurus apa yang tidak bisa mereka lihat. Bukan karena kamu meminta, bukan karena kamu harus diselamatkan, tetapi karena ketika terang berjalan menembus kegelapan, terang itu meninggalkan jejak pada mereka yang masih memiliki hati nurani. Dan ketahuilah, cahayamu menggerakkan surga untuk berperang. Dan sekarang dia bekerja di tempat yang tak terlihat, melakukan apa yang bahkan tidak kamu ketahui perlu dilakukan. Dia menghukum musuh-musuhmu dengan sangat keras, hingga namamu kini menjadi label peringatan bagi siapa saja yang berpikir untuk mengusikmu. Mau bermain-main denganmu? Silakan. Lihat saja apa yang akan terjadi pada reputasi mereka. Dan lihatlah, musuh-musuhmu sekarang sedang berusaha menyelamatkan muka, mencoba berpura-pura bahwa mereka sama sekali tidak terganggu. Namun di balik layar, mereka hancur berantakan. Aliansi mereka retak. Orang-orang menjauh dari mereka satu persatu. Karena kebenaran memiliki cakar tajam, dan akhirnya cakar itu mencengkeram erat kebohongan mereka. Jadi, mungkin kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba terdiam. Mengapa satu orang itu berhenti menyindirmu di media sosial? Mengapa yang lainnya tiba-tiba direndahkan dan takluk? Kamu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada yang melakukannya. Seseorang berdiri saat kamu tidak ada, dan mengaum layaknya singa keadilan. Seseorang menghancurkan ego mereka hanya dengan sebuah bisikan. Seseorang berkata, kamu tidak berhak menyakitinya lalu pergi seolah tidak ada yang terjadi. Pembalasan semacam itu, keadilan semacam itu, terasa begitu manis. Tetapi ini bukan sekadar tentang balas dendam. Ini tentang meluruskan apa yang bengkok. Ini tentang mengembalikan kekuatan ke tempat asalnya, yaitu bersamamu. Karena kamu tidak perlu berjuang mencari perhatian. Kamu tidak perlu menjerit agar dilihat. Orang-orang yang benar-benar peduli, mereka merasakan kehadiranmu bahkan sebelum kamu berbicara. Jadi, sementara para pembencimu kehilangan kendali, kamu sedang melesat naik. Sementara mereka berputar-putar dalam kebingungan, kamu bangkit dalam kejernihan pikiran. Dan setiap kali mereka keheranan, bagaimana mungkin orang ini masih bisa berdiri kokoh? Mengapa mereka tidak hancur? Mengapa masih ada orang-orang yang melindunginya? Jawabannya tetap sama. Kamu tidak pernah lemah. Kamu adalah insan yang terpilih. Dan mereka yang mencoba mematahkan rohmu, mereka hanyalah suara bising di latar belakang dalam kisah kebangkitanmu. Pernahkah kamu menyadari betapa diamnya musuh-musuhmu ketika kebenaran mulai melibas habis kebohongan-kebohongan mereka? Ya. Mereka begitu bersuara lantang ketika mereka mengira kamu terisolasi, sangat berani ketika mereka mengira tidak ada yang menjaga punggungmu. Tapi kemudian, ada sesuatu yang bergeser. Atmosfer berubah. Sorot lampu yang mereka gunakan untuk mempermalukanmu, kini berbalik arah.
sekarang sorotan itu mengarah tepat kepada mereka. Dan mereka memicingkan mata, gemetar, dan panik di bawah tekanan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun karena atmosfer telah berubah bahkan sebelum penjelasan muncul. Itulah yang terjadi saat kamu didukung sepenuhnya oleh kuasa ilahi, saat kamu diselimuti oleh keheningan yang bersuara lebih keras dari jeritan apapun, saat pribadi dengan jangkauan, kuasa, dan murkanya memutuskan, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh yang ini lagi. Dengar, para pembencimu itu hanya sedang bermain damdas. Mereka bergerak dengan bising dan ceroboh, sangat yakin bahwa mereka sedang menang. Tetapi seseorang melangkah masuk, dia yang bermain catur, bergerak jauh ke depan, sunyi, presisi, dan mematikan. Dan sekarang, mereka yang dulu tertawa kini menghindar dari berbagai pertanyaan. Kini mereka yang mengira telah menamatkan riwayatmu, harus menontonmu bersinar semakin terang. Dan bagian terburuk bagi mereka tidak bisa menghentikannya, karena ada tangan kuat yang menghalangi setiap jalan yang bisa mereka gunakan untuk memfitnah, memutarbalikkan fakta, atau membalas dendam. Setiap pintu yang bisa mereka gunakan untuk menyakitimu, telah ditutup rapat. Setiap lidah yang mencoba menyemburkan bisa ke arahmu, dibungkam. Bukan dengan paksaan, melainkan melalui penelanjangan kebohongan mereka. Karena kebenaran selalu menang. Selalu. Dan sekarang para pembencimu tidak punya apa-apa selain kelompok mereka sendiri. Menggelepar, berbisik-bisik, saling menyalahkan, terperangkap dalam pusaran kebingungan yang sama seperti saat mereka mencoba menjebakmu. Tapi tahukah kamu? Kamu tidak sedang berputar-putar. Kamu tetap membumi, tetap fokus. Dan seseorang yang telah bertarung untukmu itu, dia belum selesai. Oh, belum. Dia baru saja melakukan pemanasan. Dia tidak hanya ingin musuh-musuhmu diam. Dia ingin mereka benar-benar merasakannya, menyadari betapa beratnya bobot dari setiap perbuatan mereka, dan tahu bahwa mereka telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Dia ingin mereka mengerti bahwa mereka mencari perkara dengan orang yang salah. Karena mari kita jujur, kamu sudah melewati terlalu banyak badai untuk bisa tetap sekokoh ini. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanmu layaknya serpihan kaca, namun nyatanya kamu terbuat dari bahan yang justru paling mereka takuti dalam diri mereka sendiri, ketangguhan, tekad baja, dan wibawa. Dan dia yang selalu menjaga punggungmu, dia menyadari hal itu. Dia merasakan kekuatanmu, bahkan ketika kamu sendiri meragukannya. Dan itulah yang membuat penyertaannya begitu setia dengan cara yang tidak akan pernah perlu kamu pertanyakan. Dia tidak hadir sekadar untuk unjuk gigi. Dia tidak membelamu demi mencari pujian. Dia tidak berdiri membelamu hanya karena itu menguntungkan. Dia melakukannya karena ini sangat berarti. Karena kamu begitu berharga. Karena surga masih sangat memahami nilai sebuah permata saat melihatnya. Dan dia rela membakar jembatan, memutuskan ikatan yang merusak, dan membalikan keadaan untuk melindungi apa yang ia kasihi. Dan ketahuilah, kamulah yang ia kasihi. Kamu. Dengan mata yang muak dan lelah serta rasa sakit yang tak terucapkan itu. Kamu. Dengan roh yang tak terpatahkan yang bahkan tidak bisa mereka tiru walau mereka berusaha sekuat tenaga. Dan bagian terbaiknya, bagian yang paling memuaskan adalah, para pembencimu masih tidak tahu siapa yang melakukan semua ini. Mereka sekarang paranoid, selalu melihat ke belakang dengan ketakutan, meragukan tim mereka sendiri. Kepercayaan mereka runtuh dari dalam karena sebuah suara dari dalam berkata, "Jangan sentuh yang ini. Tidak selama aku yang berjaga." Maka dari itu, kerajaan yang mereka coba bangun di atas kehancuranmu, kini runtuh sepotong demi sepotong, dusta demi dusta. Bukan karena kamu membalas perbuatan mereka, melainkan karena pribadi yang tahu betapa berharganya dirimu telah bertarung untukmu di saat yang paling menentukan. Tahukah kamu apa yang paling menggerogoti musuh-musuhmu hidup-hidup lebih dari apapun? Itu bukanlah hukumannya. Bukan keheningannya. Bahkan bukan juga kehancuran yang terjadi. Melainkan fakta bahwa mereka tidak tahu siapa yang sedang membersihkan jalanmu, layaknya seorang tabib di medan perang dengan api keadilan menyala di matanya. Mereka tidak bisa menyebut nama sang pelindungmu. Mereka tidak bisa melacak sumbernya. Mereka hanya bisa menyaksikan kelicikan manipulasi mereka runtuh tak bersisa. Bisikan jahat mereka kini hanya menggema menjadi kehampaan. Dan mereka bahkan tidak bisa menebak dari mana asal mula kehancuran mereka. Itulah yang membuatnya begitu brutal. Ini telah menjadi perang psikologis. Karena para pembencimu, mereka sangat gila kendali. Mereka hidup dari situasi yang bisa ditebak, dari permainan kekuasaan dan jebakan rasa bersalah.
Tapi saat ini, mereka tidak punya peta, tidak punya strategi, tidak punya keunggulan apapun, dan hal itu benar-benar menghancurkan jiwa mereka dari dalam. Mereka kehilangan pengikut, kehilangan kredibilitas, kehilangan harga diri. Sementara itu, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu hanya berada di sini, bertahan hidup, memulihkan diri, dan memancarkan cahayamu tanpa perlu meminta izin siapapun. Dan meski begitu, seseorang di luar sana terus menyelesaikan bagian terberatnya. Ada yang melangkah masuk ruangan yang tidak akan pernah kamu injak, dan memastikan namamu dihormati. Ada yang menembus gosip murahan seolah itu hanyalah kepulan asap, dan membalikan keadaan hanya dengan satu kalimat ilahi. Tanpa sandiwara, tanpa peringatan, hanya sebuah kebenaran, hanya kekuatan, dan sebuah hadirat yang menggetarkan. Kamu bahkan tidak tahu sudah berapa banyak kobaran api yang dipadamkan demi melindungimu. Berapa banyak teman palsu yang kedoknya dibongkar saat kamu tidak ada. Berapa banyak orang yang tersenyum manis di depan wajahmu, kini dipanggil dan ditegur keras karena ada mata yang melihat apa yang enggan kamu bicarakan. Dan pribadi itu, dia tidak kenal lelah. Dia tidak menginginkan permintaan maaf kosong. Dia menuntut pertanggungjawaban. Dia hadir bukan untuk membalas dendam, melainkan mengembalikan keadilan yang sejati. Karena dia telah memperhatikanmu duduk menanggung hancur dan rasa sakit itu dalam diam. Dia melihatmu terus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas menerimanya. Dia melihatmu membela mereka yang pada akhirnya justru berbalik menyerangmu. Dan dia memutuskan, jika kamu tidak mau melindungi dirimu sendiri seperti yang seharusnya, maka aku yang akan melakukannya. Dan sekarang musuh-musuhmu berjalan di atas cangkang telur yang rapuh, ketakutan setengah mati bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena kebisuanmu telah dilindungi oleh sebuah tindakan nyata yang sama sekali tidak bisa mereka hentikan. Dan di lubuk hati yang paling dalam, mereka tahu cepat atau lambat balasan ini pasti akan datang. Itulah sebabnya mereka tidak membalas. Itulah sebabnya mereka mundur. Karena bahkan mereka sendiri tidak bisa terus membohongi diri mereka selamanya. Mereka sadar betul dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka mengingat setiap tikaman, setiap fitnah keji, setiap kali mereka menertawakan namamu hanya agar mereka terlihat lebih hebat. Tapi sekarang, mereka merasa begitu kerdil, menyusut, tenggelam dalam ganjaran ilahi yang selama ini mereka anggap tidak ada. Dan pribadi yang berdiri membelamu itu, dia bukan sekadar sekutumu, dia adalah pembelamu yang gagah perkasa, dan dia tidak sedang bermain-main. Dia tidak mencari jalan damai yang palsu. Dia tidak sedang berpura-pura menjadi penengah. Dia hadir di sini hanya untuk satu tujuan, memulihkan kembali tatanan hidup yang telah dirusak oleh musuh-musuhmu. Dan kamu bahkan tidak menyadari betapa besarnya hal-hal yang sedang dikerjakan demi namamu. Belum, tapi kamu pasti akan segera menyadarinya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang secara tiba-tiba mengambil jarak dari para pembencimu? Mengapa mereka yang dulu ikut tertawa melihat kejatuhanmu kini mulai bungkam seribu bahasa? Mulai menjauh. Mulai berpindah haluan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan. Karena ada yang membalikan narasi jahat mereka dengan presisi yang sangat luar biasa. Namamu kini memiliki bobot kehormatan, sebuah wibawa, dan label peringatan yang menyertainya. Jangan coba-coba mengusik yang satu ini kecuali kamu siap menghadapi bara api yang tak bisa kamu padamkan. Dan mereka merasakan getaran ketakutan itu. Orang-orang yang memancingmu agar kamu bereaksi dan lepas kendali, kini mereka yang bereaksi ketakutan terhadap bayangan mereka sendiri, terhadap keheningan, dan terhadap kenyataan yang mencekik perlahan bahwa mereka telah sepenuhnya kehilangan kendali. Kata-kata tajam mereka tidak lagi melukaimu seperti dulu. Permainan licik mereka tidak lagi mempan. Pengaruh mereka berangsur mati. Karena ada yang sedang merobek paksa topeng kepalsuan mereka, mengungkap kebenaran satu demi satu, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Karena dia yang berperang untukmu, dia tidak perlu bersuara keras, tetapi kuasanya sangat mematikan. Tipe pribadi yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Cukup sebuah bisikannya, dan seluruh ruangan akan tunduk mendengarkan. Dia tidak menyombongkan diri, dia langsung bertindak, dan setiap tindakannya membawa ganjaran yang tak pernah dibayangkan sedikit pun oleh para musuhmu. Musuh-musuhmu mengira mereka aman hanya karena kamu memilih diam, karena kamu berhati lembut, karena kamu terus memberikan pipi yang lain seolah rasa sakit itu tidak lagi menghancurkanmu. Tapi inilah yang tidak pernah mereka pahami sama sekali. Kebaikan bukanlah kelemahan. Ketenangan bukanlah tanda menyerah, dan kebisuan bukanlah sebuah ketundukan. Terkadang,
Itu hanyalah jeda sesaat sebelum badai besar datang menerjang. Dan sekarang badai itu telah tiba di sini, tanpa menggunakan suaramu. Badai itu membawa suaranya, dia yang telah melangkah maju membela hidupmu. Dia telah menjadikan misinya untuk memperbaiki segala ketidakadilan, mengingatkan dunia bahwa tidak semua orang yang pendiam itu sendirian tanpa pembela. Beberapa di antaranya justru dilindungi oleh sebuah kesetiaan yang terlalu dalam untuk bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pribadi ini tidak pernah meminta pengakuan. Dia tidak mengumumkan apa yang sedang ia kerjakan. Dia sekadar melihat ketidakadilan itu, merasakan kepedihanmu yang paling hancur, dan berkata, "Tidak selama aku berjaga." Dan sekarang para pembencimu sedang terurai hancur. Kebohongan mereka runtuh di bawah tekanan kebenaran. Reputasi palsu mereka sedang diuji dan diadili. Senyuman angkuh mereka perlahan retak. Dan semua orang yang mereka coba buat terkesan dengan mengolok-olokmu, kini mereka hanya bisa terpaku menonton. Kini mereka bertanya-tanya ketakutan, mengapa kamu menargetkan orang ini? Siapa yang membela dan melindunginya dengan begitu dahsyat? Mengapa rasanya dinding-dinding ini bergerak menjepit kita? Dan kebenarannya adalah, tidak ada jawaban yang mudah karena dia yang bertarung untukmu tidak bermain dengan aturan dunia yang usang. Dia tidak membutuhkan izin dari siapapun. Dia tidak mengikuti skenario buatan manusia. Dia bergerak menembus sistem tak kasat mata yang tidak akan pernah bisa dipahami apalagi dinavigasi oleh musuh-musuhmu. Dia menyuarakan kebenaran di ruangan-ruangan kudus di mana para pembencimu tidak akan pernah diundang untuk masuk. Dan hasilnya, musuh-musuhmu sekarang berlarian lari terbirit-birit. Cengkeraman jahat mereka mengendur tak berdaya, dan namamu yang begitu indah, yang selalu disalahpahami, dan yang sering diremehkan itu, kini mulai terdengar layaknya sebuah nubuat yang sedang digenapi. Pernahkah kamu menyadari bagaimana orang-orang yang berusaha menghancurkan namamu tiba-tiba bertingkah seolah mereka adalah korban ketika mereka mulai merasakan hawa panas keadilan? Oh, sekarang mereka berpura-pura bingung. Sekarang mereka mengklaim tidak bermaksud demikian. Sekarang mereka bilang semua itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Tidak, itu adalah sebuah konsekuensi. Itu adalah ganjaran dari apa yang terjadi ketika kamu berpikir bisa menghancurkan hidup seseorang, lalu melenggang pergi tanpa tersentuh sedikit pun. Seolah-olah roda kehidupan tidak akan pernah berputar kembali. Namun kini, roda itu berputar dengan sangat cepat, dan setiap putarannya menyeret mereka semakin dekat pada tiang pertanggungjawaban. Tetapi bukan karena kamu yang membongkar kebusukan mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Karena ada pribadi lain, pribadi yang melihat menembus segala kepalsuan, telah mengambil alih dan melakukan apa yang membuatmu terlalu muak dan lelah untuk melakukannya. Terlalu setia untuk membalasnya. Terlalu baik untuk menyakitinya. Dia telah menyusun semua bukti itu, merobek topeng-topeng mereka, mengelupas senyum palsu mereka layaknya menguliti buah yang busuk, dan menelanjangi semuanya di bawah terang. Dan musuh-musuhmu, mereka sekarang gelagapan, berusaha keras membersihkan kekacauan yang mereka pikir akan terus tersembunyi dengan aman. Tapi inilah letak masalah utamanya. Ketika pertempuran ini beralih menjadi peperangan rohani, tidak ada rekayasa citra atau taktik sehebat apapun yang bisa menutupi kerusakannya. Karena apa yang sedang diruntuhkan bukanlah citra mereka, melainkan ilusi palsu mereka, dan sebuah ilusi tidak bisa dipulihkan. Ilusi hanya bisa hancur sirna. Jadi sekarang mereka harus menelan ludah menyaksikanmu bangkit, jiwamu tetap utuh, tetap memancarkan cahaya, dan tetap dalam keheningan yang anggun. Dan hal itu membuat mereka nyaris gila. Karena mereka pikir mereka tahu persis seberapa besar nilaimu, dan mereka dengan sombongnya bertaruh untuk melawanmu. Tetapi pribadi yang lain, pribadi yang tidak buta oleh rasa iri hati, ego, atau kebisingan dunia, dia justru mempertaruhkan segalanya untukmu. Dan sekarang, dia membawa kemenangan untukmu. Dia adalah tangan tak kasat mata di dalam ruangan. Alasan mengapa namamu tiba-tiba disebut dengan penuh rasa hormat di tempat-tempat yang dulunya dibanjiri dengan cemoohan keji. Dia adalah alasan mengapa orang-orang gemetar ketakutan saat teringat apa yang pernah mereka ucapkan tentangmu. Karena sekarang mereka tahu, kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah garis batas sakral yang tidak seharusnya mereka lewati. Dan tahukah kamu apa keindahan dari semua ini? Kamu tidak perlu merekayasa satupun dari kejadian ini. Kamu hanya terus melangkah, terus bertahan hidup, terus menampilkan dirimu dengan kekuatan yang tenang, sementara tangan yang tak terlihat terus mengasah pedang keadilannya di balik layar. Dia berperang dengan kebenaran, berperang dengan presisi mutlak, berperang membelamu karena kamu begitu berharga di matanya bahkan ketika tidak ada satu manusia pun yang menyadarinya. Karena dia melihat kemuliaan di balik luka-lukamu,
melihat kekuatan raksasa di balik kebisuanmu, dan sebuah ancaman di balik ketenanganmu. Ya, ancaman besar bagi kuasa gelap. Karena ketika seseorang sepertimu pulih dan sembuh, kamu menjelma menjadi sebuah ancaman. Bukan karena kamu pendendam, melainkan karena kamu tak lagi bisa digoyahkan, dan mereka akhirnya menyadari hal itu. Musuh-musuhmu sangat menyadarinya. Orang-orang yang meragukanmu merasakannya hingga ke tulang. Dan dia yang berperang untukmu, dia baru saja memulai karyanya. Dan sekarang mereka sungguh-sungguh ketakutan. Bukan padamu. Sama sekali bukan. Kamu tidak pernah menjadi sumber ketakutan mereka. Ketakutan terbesar mereka adalah apa yang berhasil kamu bangkitkan, siapa yang berhasil kamu bangkitkan melalui doamu. Karena ketika sebuah kuasa bangkit untuk melindungi seseorang yang telah dilecehkan, diabaikan, difitnah, diseret dalam penderitaan, dan disabotase, kuasa itu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh akal musuh-musuhmu. Mereka tidak bisa menyebutkan namanya, sehingga mereka tidak mungkin mematikannya. Mereka tidak bisa melawannya karena mereka tidak tahu dari mana datangnya arah serangan itu. Biarkan musuh-musuhmu bertanya-tanya. Biarkan mereka panik ketakutan. Biarkan mereka merasakan setiap tetes hawa panas dari penderitaan yang dulu mereka sumpahkan tidak akan pernah bisa kamu lewati. Karena di balik ketenanganmu, di balik proses pemulihanmu yang sunyi, di balik setiap tarikan dan hembusan napas ketangguhanmu, ada pribadi yang telah bersabda, jika dia tidak mau membalas, aku yang akan membalasnya. Jika dia tidak mau menelanjangi para pendusta, aku yang akan memastikan mereka dipermalukan. Jika dia tidak mau membela dirinya sendiri, aku akan membelanya lebih keras dari apapun yang pernah kubela sebelumnya. Dan itulah sebabnya para pembencimu kini kalah telak. Itulah sebabnya mereka hancur berantakan. Itulah mengapa dinding kokoh yang dulu mereka bangun untuk memenjarakanmu, kini berbalik menghimpit dan meremukkan mereka, karena ada pribadi agung yang telah berperang ganti dirimu. Dan ingatlah, dia belum selesai dengan mereka.